video kali ini kita akan belajar meremote akses. Kita sudah tahu bahwa untuk meremote itu membutuhkan kabel, ya teman-teman. Di G-Scope paket tracer sendiri, kabel yang akan digunakan berwarna biru dan bernama kabel konsol. Nah, seperti ini kabelnya. Semisal kita di sini akan menambahkan PC, kemudian kita sambungkan dengan kabel konsol tersebut dari PC ke dari ini konsol, kemudian ke PC, pilih yang RS232. Ini adalah RS atau port RS232 ini adalah port serial dari komputer. Kita konfigurasi pada routernya, yaitu pada tab CLI ini. Pada tab CLI ini hanya ada di G-Scope. Di real device tidak ada. Di real device sendiri kita membutuhkan yang namanya kabel konsol dan dihubungkan ke komputer itu sendiri. Jadi untuk meremote-nya kita bisa ke PC, kemudian kita klik desktop, pilih terminal, dan OK. Ini akan muncul untuk konfigurasinya. Tekan enter, enable enter, conf t. Bentar. Yang menjadi masalahnya adalah kabel konsol itu tidak terlalu panjang. Paling panjang mungkin hanya sekitar 3 meter atau 2 meter atau mungkin bisa 1 meter saja untuk kabel konsol itu. Nah, untuk solusinya kita bisa memakai telnet dan SSH. Apa sih telnet dan SSH itu? Jadi, fungsi dari telnet dan SSH itu agar bisa melakukan remote dimanapun dan kapanpun yang kita mau. Misalkan nih, kita di sini atau dari PC 12 ingin ke router. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya telnet atau SSH karena dari PC 12 ke router sendiri itu jaraknya jauh. Agar bisa meremote-nya, kita harus konfigurasi terlebih dahulu pada switch atau routernya. Setelah itu, baru kita bisa meremote kapanpun dan dimanapun. Untuk meremote-nya, kita membutuhkan internet. Nah, router dan switch-nya juga harus terhubung ke internet agar bisa meremote-nya. Kita akan mencoba praktik dan mengkonfigurasi telnet atau SSH. Pada video kali ini, kita akan konfigurasi telnet terlebih dahulu. Kita masuk pada router, dan kita ini ketikkan enable conf t untuk masuk ke mode global configuration. Kita ketikkan komennya yaitu line fty 0. Dan di sini angkanya bisa bebas. Kemudian tanda tanya. Ini ada angka 0 sampai 15. Artinya misalkan di sini bisa angka 0 sampai 15. Misalkan di sini kita pakai angka 2 kemudian enter. Untuk komen FTY ini artinya adalah untuk berapa orang saja yang bisa masuk ke telnet, yaitu yang pertama ada line FTY, yang kedua ada password, dan yang ketiga ada login, serta yang keempat ada yang namanya transport input. Itu untuk konfigurasinya. Kemudian pada PC 11 kita connection tipenya pakai telnet. Untuk hostname-nya adalah kita isikan IP address, kita pilih VLAN saja. Untuk VLAN-nya saya akan menggunakan VLAN 10, dan di VLAN IP-nya adalah 10.0, tetapi pada kali ini kita akan menggunakan IP gateway yaitu 10.1.
kita langsung saja masukkan IP-nya 10.10.1 kemudian connect. Nah, sini kita masukkan passwordnya yang tadi adalah admin. Bentar. Sini pas kita memasukkan password memang tidak ada atau tidak muncul password yang sudah kita ketikkan. Dikarenakan itu agar password yang kita ketik itu biar aman dan tidak dilihat oleh orang lain. Di sini kita sudah masuk ke konfigurasi ya. Ketika enable, enter, di sini ada tulisan no password set. Artinya di router kita belum menyeting password security-nya, teman-teman. Kita coba setting enable secret-nya pada router. Kita exit terlebih dahulu, kemudian kita ketikkan di sini adalah enable secret sekolahan.id, kemudian enter. Kemudian kita coba kembali ke PC 11, install terlebih dahulu, masuk lagi ke telnet. Kita akan pakai IP yang 920 itu 20.20.20.1 dan connect. Kemudian kita masukkan passwordnya adalah admin, dan di sini kita sudah bisa masuk ke mode privilege. Kemudian kita akan masuk ke mode global configuration. Kita masukkan passwordnya adalah sekolahan.id, kemudian enter. Dan di sini kita sudah bisa masuk ke mode global configuration dan sudah bisa konfigurasi. Itu untuk konfigurasi pada telnet ya teman-teman. Video kali ini kita akan membuat password dan username pada telnet. Kita masuk pada di video sebelumnya kita telah konfigurasi telnet, tapi mungkin beberapa orang masih merasa kurang aman karena hanya disuruh memasukkan password saja. Nah, pada kali ini kita akan coba konfigurasi telnet dengan menggunakan username dan password. Kita masuk pada router, kita exit terlebih dahulu. Di sini kita akan setting username. Misal di sini kita username-nya adalah username admin 1 dan passwordnya adalah admin 1, kemudian enter. Teman-teman di sini bisa mengetikkan komen lagi, yaitu line fty 0 sampai 2. Nah, teman-teman, di sini di mode login ini hanya memasukkan password saja. Tetapi di mode login lokal, teman-teman bisa memasukkan username beserta password agar lebih aman. Kemudian kita ketikkan juga transport input telnet dan enter dan exit. Kita bisa mencobanya pada PC 11. Kita close terlebih dahulu. Yes, masukkan lagi pada telnet. Pilih telnet. Kita akan menggunakan IP pada VLAN 30, yaitu 30.30.30.1 dan connect. Ini kita sudah disuruh untuk masukkan username kita yang tadi, yaitu username-nya adalah admin 1, kemudian enter, dan passwordnya adalah admin 1, kemudian enter. Di sini kita sudah langsung masuk ke mode privilege dan disuruh memasukkan passwordnya adalah sekolahan.id,
ID, dan enter, dan kita sudah bisa masuk ke mode global configuration. Kemudian kita akan konfigurasi SSL. Kita masuk ke router. Untuk konfigurasi SSL kita membutuhkan key karena SSL sendiri ini bersifat secure atau security. Command-nya adalah kita masukkan crypto key generate RSA, kemudian enter. Di sini kita mendapatkan atau ada perintah please define a hostname other than router. Yang artinya di sini kita disuruh untuk mengganti namanya jangan router. Karena router sendiri sudah banyak dipakai. Defaultnya juga router, jadi pasti banyak yang memakainya. Semisal di sini hostname-nya adalah kita ketikkan hostname. Di sini kita ketikkan hostname sekolah dan enter. Ini sudah nama sekolahan config. Kemudian kita akan setting IP domainnya, yaitu config IP domain name misal sekolahan.it.com dan enter. Kemudian kita masukkan yaitu crypto key generate RSA dan enter. Ini kita mendapatkan peringatan itu how many bytes in the modules. Kita masukkan yaitu 10, 24, kemudian enter. Kemudian kita akan masukkan komen berikutnya yaitu line ftg 0 sampai 2, artinya bisa mengakses tidak bisa diakses sekaligus secara bersamaan, dan enter, dan kita ketikkan transport input SSL, kemudian enter. Dan seperti itulah untuk konfigurasi SSL. PC 10, desktop, telnet, SSH, kemudian host name-nya adalah kita akan menggunakan VLAN 40, itu 40.40.40.1, kemudian username-nya adalah admin1, kemudian kita konekkan. Di sini kita disuruh memasukkan password-nya adalah admin, kemudian enter, admin1 enter, dan sekolahan kita bisa ketik enable, kemudian password-nya adalah sekolahan, dan enter, sekolahan ID, enter. Kemudian di sini kita sudah masuk ke mode global configuration. Itu untuk cara konfigurasi SSL pada router. Konfigurasi IP address pada switch. Pertama kita buka switch, kemudian tab CLI, enter, masuk ke mode privilege, langsung mode global configuration, kemudian kita ketikkan command interface VLAN 10. Nah, untuk VLAN-nya itu bebas ya, tetapi pada kali ini saya akan menggunakan VLAN 10, kemudian enter, kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10, dan untuk angka di terakhirnya itu bebas. Saya di sini akan menggunakan angka 99, kemudian masukkan subnet mask-nya itu 255.255.255.0, kemudian enter. Kemudian di switch ini membutuhkan yang namanya IP gateway. Gateway ini berfungsi untuk agar PC bisa saling berkomunikasi dengan PC yang lain. Kita masukkan yaitu IP default gateway, yaitu 10.10.10.1 dan enter.
IP default gateway-nya adalah ini. Kemudian kita, oh ya, ini sudah dikonfigurasi. Jika kita ingin konfigurasi lagi, kita bisa lakukan seperti yang tadi. Misal kita akan konfigurasi IP address pada VLAN 20. Kita bisa ketikkan yang pertama yaitu interface VLAN 20. Kemudian enter. Konflik terlebih dahulu, dan VLAN 20 enter. Kemudian kita ketikkan IP address-nya, kemudian enter. Kemudian kita masukkan IP default gateway, enter, dan exit. Dan kita bisa lihatnya dengan ketikkan command to show IP interface div dan enter. Dan di sini kita bisa lihat statusnya sudah up. Itu untuk cara konfigurasi pada switch. Dan melakukan konfigurasi SSL pada switch. Itu yang pertama kita akan membuat hostname-nya terlebih dahulu. Itu kita ketikkan hostname. Misal di sini adalah SW sekolahan dan enter. Kemudian kita akan membuat nama domainnya, yaitu IP domain name SW sekolahan IT.com dan enter. Kemudian kita baru memasukkan komen itu crypto generate RSA, kemudian enter. Dan di sini kita masukkan 1024, kemudian enter. Untuk username dan passwordnya, yaitu yang pertama kita akan mengetikkan username admin 2 dan passwordnya adalah admin 2, kemudian enter. Kemudian kita komen find FTY 0 sampai 2, kemudian enter. Kemudian transport input SSL, enter. Dan kemudian login lokal, enter. Itu untuk konfigurasi. Lihat di PC 10 desktop telnet SSH. Di sini kita masukkan IP-nya yang tadi 10.10.10.99. Username-nya adalah admin 2, kemudian connect. Di sini password adalah admin 2, enter. Di sini kita sudah masuk. Kita ketikkan namanya, kita ketikkan enable, dan di sini kita perlu menyeting enable secret-nya. Kita kembali ke switch, kemudian exit. Kita ketikkan enable secret, dan kita ketikkan passwordnya adalah sekolahan IT. Kemudian kita coba ke PC yang tadi. Ini yes to telnet 10.10.10.
99 admin 2 connect admin 2 enter, enable, passwordnya adalah sekolahan ID, dan di sini sudah berhasil melakukan enable secret. Itu untuk konfigurasi SSH pada switch.